my channel. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sudah tes UTBK atau habis ini mau tes mandiri dan kemudian membaca ada Fakultas Teknologi Pertanian di pilihan kampus Universitas Brawijaya, mungkin kamu bingung ya, sebenarnya Fakultas Teknologi Pertanian tuh apa sih bedanya sama Fakultas Pertanian? Soalnya kenapa? Di Universitas Brawijaya ini, Fakultas Pertanian sama Teknologi Pertanian itu dipisah. Nah, mungkin di kampus-kampus lain ada yang digabung ya. Aku kurang paham juga. Tapi oke, aku akan ngasih overview apa sih Fakultas Teknologi Pertanian dan bedanya dari Fakultas Pertanian. Jadi, singkat cerita sejarahnya adalah di awal-awal teknologi pertanian ini gabung sama Fakultas Pertanian. Kemudian sekitar tahun 99, teknologi pertanian ini berpisah dari Fakultas Pertanian dan kemudian mendirikan fakultas sendiri yang sekarang dikenal sebagai FTP. Cuma kan kalau misalnya kita ditanya nih, kuliahnya di mana? Fakultas Teknologi Pertanian. Pasti kan orangnya nanya, oh pertanian. Padahal sebenarnya teknologi pertanian itu beda banget dengan fakultas pertanian. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa teknologi pertanian itu keluar dari fakultas pertanian di tahun 99. Oke, perbedaannya tuh emang apa sih? Kayaknya sih mirip-mirip aja. Nah, bedanya adalah kalau Fakultas Pertanian fokus di pertanian yang prapanen. Sementara kalau teknologi pertanian itu fokus di pertanian yang pasca panen. Contohnya kayak gimana? Nah, kalau di Fakultas Pertanian, misalnya kita ambil ya salah satu contoh produk pertanian yaitu beras. Nah, kalau di Fakultas Pertanian itu fokus dari mulai bibitnya, misalnya bibitnya beras, terus udah itu menanamnya, terus udah itu merawat si padi ini sampai nanti akhirnya bisa panen dan menghasilkan beras. Fakultas Pertanian fokus sampai situ, sampai panennya aja, kan dia prapanen ya. Nah, kemudian selanjutnya pasca panennya itu akan diurus oleh Fakultas Teknologi Pertanian, di mana kamu akan belajar gimana nih jadi dari beras bisa menjadi sesuatu yang layak dikonsumsi, jadi nasi misalnya, atau jadi bubur, atau misalnya kamu juga mau memfortifikasi nih, gimana biar bisa jadi nasi yang lebih bernutrisi, atau misalnya jadi bubur sehat, atau seperti apa. Nah, itu kamu pelajari semuanya di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi udah ngerti ya bedanya. Begitu juga untuk produk-produk pertanian yang lain. Nah, untuk Fakultas Teknologi Pertanian sendiri ada 3 jurusannya. Kamu mau milih yang mana? Ini terserah ke kamu, tapi aku akan jelasin satu persatu. Nah, 3 jurusan itu apa? Yang pertama yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, jurusan Teknologi Hasil Pertanian ini fokus pada produk yang dihasilkan. Nah, aku sedikit tahu banyak, nggak sedikit sih tahu banyak karena aku 4 tahun kuliah di situ sebagai mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, jurusan Teknologi Hasil Pertanian ini terbagi lagi jadi 2 prodi. Yang pertama yaitu prodi atau program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini kamu nantinya akan dibagi lagi jadi 2 minat. Pembagian minatnya kayaknya sekitar semester 5 atau 6 gitu. Pembagian minatnya ini, minat itu sebenarnya sesuatu yang lebih spesifik dibandingkan jurusan dan prodi gitu. Minatnya ada 2, ada nutrisi. Kalau kamu memang minat untuk misalnya apa ya, fortifikasi, memberikan nutrisi dan lain sebagainya, yang mirip-mirip sama jurusan gizi sih sebenarnya. Jurusan gizi yang di kedokteran itu sebenarnya kurang lebih mirip seperti itu. Nah, sementara satunya lagi yaitu pengolahan pangan. Nah, kalau pengolahan pangan benar-benar kamu fokus di pengolahan, gimana misalnya biar produk pangan ini rasanya jadi lebih enak, kualitasnya jadi lebih bagus gitu, tapi tidak berhubungan dengan kandungan nutrisinya. Nah, selain prodi ilmu dan teknologi pangan, ada lagi satu prodi di teknologi hasil pertanian, yaitu prodi apa? Bioteknologi pangan. Oke, bioteknologi pangan ini prodi yang seperti apa akan aku jelaskan di video selanjutnya, karena ini memang butuh penjelasan lebih mendalam dan aku lumayan tahu karena aku kuliah di prodi tersebut. Oke, jurusan yang kedua yaitu jurusan Teknologi Industri Pertanian atau disingkat TIP. Nah, TIP ini karena memang namanya Teknologi Industri, jadi sebenarnya mirip-mirip dengan jurusan Teknologi Industri yang ada di Fakultas Teknik. Cuma ini lebih fokus ke arah pertanian. Nah, tapi teman-teman misalnya seandainya pengen mengambil jurusan ini, gak usah khawatir karena nanti di semester akhir itu nanti akan ada peminatan lagi. Jadi nanti minatnya akan ada pertama bisnis pangan. Nah, bisnis pangan ini sebenarnya mirip-mirip sama jurusan manajemen karena targetnya memang untuk memanage suatu bisnis. Nah, di situ yang tapi yang lebih ke arah yang berhubungan sama makanan dan pertanian-pertanian gitu. Jadi agroindustri gitu. Nah, terus selain bisnis pangan, ada juga minat kehutanan. Kalau misalnya memang suka di bidang itu, kehutanan atau perkebunan bisa ngambil di situ.
Terus juga ada minat TIP murni. Kalau TIP murni memang lebih ke arah eh, nggak ke manajemen juga sih, jadi lebih ke arah ya lebih ke industrinya juga. Cuma kalau misalnya ngambil minat yang ini atau mengambil minat yang itu, apakah bisa menentukan skripsi kita akan apa? Iya sih, sebenarnya akan bisa menentukan skripsinya apa, karena nanti kita kemungkinan besar akan diploting sesuai dengan prodi atau minat yang kita ambil di semester sebelumnya. Nah, tapi kembali lagi, kita misalnya sebelum plotting kan kita bisa milih ya dosennya siapa, tapi kemungkinan besar, nggak kemungkinan besar sih, nggak mesti dosen yang kita pilih akan jadi dosen pembimbing kita. Kenapa? Karena misalnya nih dosen yang kita pilih adalah dosen favorit, pasti kan banyak banget yang pengen dapetin dosen tersebut. Nah, makanya kemungkinannya berarti kan jadi lebih kecil untuk mendapatkan dosen tersebut. Seandainya teman-teman nggak dapat dosen tersebut dan diplotting ke dosen yang lain, yang mungkin bidangnya itu ya nggak sesuai dengan bidang yang pengen teman-teman teliti, ya kemungkinan besar teman-teman akan mengubah topik dan judul skripsinya. Jadi berdoa yang banyak aja sebelum penentuan hasil plotting dosen pembimbingnya gitu. Oke, terakhir ada jurusan teknologi keteknikan pertanian, tapi disingkatnya jadi TEP. Nah, TEP ini kebagi lagi jadi dua prodi. Yang pertama itu bioproses, sama satunya lagi ada TEP murni atau keteknikan pertanian yang murni. Nah, kalau bioproses ini sebenarnya kayak mirip-mirip sih sama bioteknologi, cuma kalau bioteknologi penerapannya di produk hasil pertanian, kalau bioproses itu penerapannya di teknik pertaniannya. Nah, kalau sebenarnya jurusan ini aku nggak terlalu ngerti juga, karena aku juga nggak terlalu banyak temen yang di bidang di jurusan tersebut, jadi aku nggak banyak tanya-tanya tentang itu sih. Nah, kalau teman-teman mau ngambil Fakultas Teknologi Pertanian atau misalnya pengen tahu sih di Fakultas Teknologi Pertanian bisa apa, kayaknya jurusan fakultasnya nggak terkenal banget. Dulu tahun 2012 ketika aku masuk fakultas itu memang nggak terlalu terkenal sih, dan emang masih fakultas baru. Jadi kalau waktu 2012 aku masuk kuliah itu aku angkatan pertama di prodiku. Tapi kan sekarang sudah 2020 dan fakultasnya sudah sangat terkenal, udah banyak lulusan-lulusan yang berkualitas, udah sering ikut lomba internasional. Bahkan Fakultas Teknologi Pertanian ini semua jurusannya dapat akreditasi A, terus juga dapat akreditasi akreditasi internasional, dan juga sudah diakui sih di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau daftar Fakultas Teknologi Pertanian, silahkan daftar dan gak usah khawatir sama akreditasi, karena sudah terakreditasi A semua. Jadi universitasnya sudah terakreditasi A, fakultasnya terakreditasi A, sama setiap jurusannya juga udah terakreditasi A gitu. Semangat mengikuti tesnya bagi teman-teman yang mau tes mandiri setelah ini, dan semoga keterima di fakultas dan jurusan yang diharapkannya. Terima kasih.